Kemegahan sebuah tembang sangat ditentukan oleh kualitas seorang drummer. Apapun genrenya, sehebat apapun susunan komposisi dalam sebuah partitur dengan segala teknik yang dimainkan secara profesional, jika drummer memainkannya dengan beat atau tempo yang keteteran, maka runtuhlah kemegahan dari komposisi itu sendiri. Terjemahan bebasnya, kemegahan irama yang diberikan oleh drum menentukan nasib baik harmonisasi instrumen lainnya. Dan Ahmad Dhani adalah salah satu komposer tanah air yang sangat paham akan hal itu. Maka wajar saja jika drummer terbaik akan selalu bersanding dengan komposer terbaik pula. Dalam video kali ini kita akan mengangkat 4 drummer terbaik yang pernah menggawangi Dewa 19 dalam sepak terjangnya pada kancah musik di negeri ini. Tanpa berlama-lama mari kita mulai. Di urutan pertama ada Wawan Juniarso. Ia merupakan drummer pertama Dewa sejak dibentuk di Sekolah SMP Negeri 6 Surabaya bersama Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, dan Andra Junia di Ramadan pada tahun 1986. Wawan adalah personil yang punya peranan besar di awal kemunculan Dewa 19. Wawan dikenal sebagai drummer yang banyak menyelipkan unsur glam rock ke dalam tubuh Dewa 19 pada album pertama dengan skill yang cukup baik. Wawan memutuskan keluar di tengah produksi album kedua Dewa 19 yang saat itu hanya kurang menyelesaikan 3 lagu. Hengkangnya putra dari seorang dekan yang pernah menjabat di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya ini dipicu oleh tuntutan jadwal Dewa 19 yang saat itu kian hari kian padat, hingga melewati komitmen awal bahwa setiap schedule Dewa 19 yang berhubungan dengan rekaman sedapat mungkin hanya dilakukan pada saat libur atau weekend. Tujuannya adalah agar tidak menghalangi jadwal para personilnya yang saat itu tengah duduk di bangku kuliah. Namun kenyataannya, Dewa 19 tidak dapat menghindari tuntutan manggung sehubungan dengan karya-karya mereka menembus angka pasar yang besar. Ditambah dengan pembuatan album kedua yang memang tidak bisa ditunda. Dengan begitu penggarapan album format masa depan tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan kesepakatan awal. Merasa diingkari, Wawan yang saat itu telah mengisi 7 lagu untuk album kedua angkat bicara soal kebutuhan jadwal kuliahnya di luar Dewa. Kan komit kita kan kuliah nomor 1, kita masuk kuliah semua kan. Ternyata kalau kita recording emang komitnya atau ada off air itu pada saat liburan atau weekend. Waduh, saya keluar dari Dewa itu mau fokus kuliah. Ahmad Dhani dan Wawan kemudian berunding hingga pada pembahasan fee. Dhani ambil jalan tengah. Ia memutuskan 3 sisa isian drum yang seharusnya menjadi jatah Wawan untuk album kedua bakal diberikan pada additional player agar tidak mengganggu jadwal kuliah. Yang artinya Wawan hanya akan menerima royalti untuk 7 isian drum Wawan pada album itu dan 3 royalti lainnya menjadi hak Dewa. Namun keputusan itu justru bikin Wawan geram dan memutuskan hengkang. Tidak langsung deal, Ahmad Dhani kemudian berinisiatif kembali mengajak sahabatnya itu berunding mencari solusi. Namun hasilnya semakin memanas dengan keputusan yang tidak bisa dirubah. Alhasil, meski di album kedua Wawan sudah memberikan isian drum sebanyak 7 lagu, namun demi menghindari hak royalti, 7 isian drum pada album kedua itu akhirnya dihapus dan digantikan oleh isian drum Ronald dan Rere Reza. Walaupun demikian, saat itu Wawan masih diberi jatah manggung, namun hanya dilibatkan sebagai additional player untuk tampil di beberapa kota. Dan beberapa tahun belakangan, Wawan dilibatkan sebagai additional player untuk event reuni. Dengan begitu, untuk mengisi kekosongan pada penggarapan album ketiga, Dewa 19 hanya menggunakan additional musician, yakni Rere Reza tanpa member tetap. Untuk album keempat berjudul Pandawa 5, tongkat estafet dipercayakan pada Aksan Syoman. Sekembalinya mantan drummer band lintas negara bernama Chicken Takes Time dari pendidikan musiknya di Jerman tersebut, Aksan langsung direkrut sebagai member resmi Dewa 19 pada tahun 1995. Untuk tetap menjaga inisial W setelah hengkangnya Wawan Juniarso, Ahmad Dhani menambahkan kata Wong di depan nama Aksan Syoman menjadi Wong Aksan. Bicara soal kualitas, insight musikalitas Aksan memang berada di atas rata-rata dan cenderung tidak menggubris selera pasar. Walau kenyataannya, album Pandawa 5 merupakan album Dewa 19 yang paling magis di mata para pengamat musik saat itu. Drummer yang pernah menolak tawaran gabung dengan band Scorpion itu membawa pola yang terdengar rumit, namun sangat sistematis dalam kerangka notasi Dewa 19. Sebaliknya Dewa 19 yang saat itu mati-matian mengarahkan musiknya pada warna rock, tentu sangat terusik dengan kiblat Birama Aksan yang konon sangat slow power, layaknya Birama para jazzer. Ini yang membuat para personil Dewa 19 sangat gerah dan memutuskan agar putra dari sutradara legendaris Syuman Jaya ini harus didepak dari Dewa 19 pada 4 Juni 1998.
Selanjutnya peralihan konsep dipercayakan pada Gabriel Bimo Sulaksono, ex-drummer band Netral yang sebelumnya pernah tergabung dalam side project Dhani bernama Ahmad Band. Namun sangat disayangkan, keterlibatan Bimo sangat teramat singkat sehubungan dengan minimnya kesiapan menghadapi deretan partitur Dewa 19 yang konon rumit bagi ukuran seorang Bimo. Hal ini disebut-sebut sebagai pemicu yang membuatnya harus mundur dengan hormat dan beralih meneruskan project band Romeo. Posisi drum kemudian dipercayakan sepenuhnya pada Setio Nugroho atau yang lebih dikenal dengan nama Tio Nugros. Ia tercatat sebagai member resmi ketika Dewa 19 yang bertahan selama kurang lebih 8 tahun. Di mata Andra dan Once, Tio adalah member yang sangat jeli, detil dan perfeksionis dalam urusan notasi. Ia bahkan dianggap sebagai drummer yang banyak meninggalkan elemen-elemen sistematis pada susunan komposisi Dewa 19. Memang harus diakui jika Tio banyak memberikan fill-in yang pakem pada setiap part. Musisi yang pernah mengecap pendidikan di Percussion Institute of Technology dan Musician Institute Hollywood Amerika Serikat ini kemudian hengkang setelah mengalami sakit pada bagian kaki yang membuatnya harus diistirahatkan dari Dewa 19. Setelah Tio Nugros, member resmi keempat didapuk pada Agung Yuda Asmara atau yang lebih dikenal dengan nama Agung Gimbal. Drummer kelahiran Semarang 20 Juni 1975 ini merupakan drummer kebanggaan pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani. Mulai bergabung sebagai additional player Dewa 19 pada tahun 2007. Agung Gimbal diketahui punya jam terbang panjang sebagai additional player dimulai dari tergabungnya Agung sebagai drummer di grup band jazz asal Semarang bernama Kamadatu dan tergabung dalam grup musik rock bernama Wisnu Barata. Agung juga kemudian turut serta untuk proyek rekaman maupun konser beberapa musisi seperti Stephen N. Coconut Trees, Krisdayanti, Nogi, Erwin Gutawa, dan beberapa musisi lainnya. Bahkan hingga saat ini Agung Gimbal tergabung sebagai member tetap dari band asal Semarang bernama Power Slaves. Di mata Ahmad Dhani, Agung Gimbal adalah drummer profesional yang sangat paham dengan kebutuhan musikalitas Dewa 19 dan mampu melibas birama-birama rumit dengan dinamis. Tahun 2025 adalah tahun ke-18 bagi Agung Gimbal tergabung sebagai member resmi Dewa 19 yang sudah berdiri selama hampir 40 tahun. Nah, itu tadi 4 drummer Dewa 19 yang sudah turut membesarkan nama band asal Surabaya ini di belantika musik tanah air. Menurut kamu, siapa drummer terbaik Dewa 19? Atau siapakah drummer favoritmu dalam band ini? Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.